Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang di animasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Jia Xingtian keheranan menatap baju besi Douqi di tubuh Xiaoyan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Anak itu telah memasuki kelas Dadoushi. Tampaknya kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dan Nalan Yanran tak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana anak kecil dari klan Xiaoyan ini yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya dapat dengan cepat mengejar Nalan Yanran hanya dalam 3 tahun yang singkat ini. Anak muda ini memang tak bisa diremehkan. Jia Xingtian dan Fama saling bertukar pandangan. Di masa lalu, Nalanji sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Perjanjian yang dia dan kakek Xiaoyan buat adalah sesuatu yang membuatnya merasa terhina. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang akan rela membiarkan cucunya sendiri menikah dengan tuan muda dari klan Xiao yang hanya orang tak berguna saat itu? Dia jelas mengerti bahwa tak ada fraksi besar seperti sekte Mystic Lord yang mendukung Xiaoyan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan seperti itu, Xiaoyan masih dapat dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam waktu 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata: menakutkan. Seorang doang sudah cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiaoyan mencapai tingkat ini, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tak akan melonjak secara tiba-tiba, bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 pria tua berjubah putih plus terkejut sampai mereka bingung saat melihat baju besi Douqi Xiaoyan. Tampaknya mereka sangat meremehkan orang yang pernah menjadi sampah klan Xiao ini. Penatua pertama, ini seorang laki tua berjubah putih sedikit merenyit saat berbisik. Kita lihat saja, tak banyak perubahan di wajah Yun Leng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa petua lainnya dan perlahan berbicara. Meskipun kekuatannya agak melebihi harapanku, masih ada beberapa celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Do yang dipraktikkan oleh Nalan Yanran adalah yang paling tinggi di sekte Mystic Lord kami. Di titik ini, saya ragu anak kecil tanpa nama itu dapat dibandingkan dengannya. Mari kita menonton dengan tenang. Di tanah terbuka, Nalan Yanran menatap Xiaoyan. Meskipun dia tak meremehkan bakat pelatihan Xiaoyan, dia tak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoushi dari menjadi seorang yang bahkan bukan Doushi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Nalan Yanran yang mendapat bantuan dari sekte Mystic Lord dan Pilgung He tidak bisa tak tercengang. Nalan Yanran perlahan menghela nafas, mulai menganggap serius Xiaoyan. Pedang panjang itu bergetar dan detingan yang jelas terdengar. Douqi berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian Douqi menghilang dan baju zirah Douqi berwarna hijau pucat menutupi seluruh tubuh cantiknya yang indah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, memulai serangannya pada Xiaoyan saat semua orang menyaksikan. Dia mengayunkan pedangnya mengarah ke dada Xiaoyan. Nalan Yanran itu terkejut bahwa Xiaoyan mampu menghindarinya. 5 bilah pedang berputar tajam menembus penghalang udara dan hampir seketika muncul di depan Xiaoyan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang berputar segera menyebar dari segala arah, menargetkan 5 titik vital di tubuh Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat. Dari jarak sedekat itu, jelas tak mungkin Xiaoyan untuk sepenuhnya menghindar. 3 api berwarna hijau dengan cepat dijentikan keluar dari ujung jari Xiaoyan.
Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda untuk memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Meskipun Xiaoyan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 lagi yang dengan cepat mengarah ke lengan kiri dan kanan Xiaoyan. Bilah pedang menghantam armor Doqi dan gelombang bunga api beserta suara gesekan yang menusuk telinga terdengar mengenainya. 2 lubang besar muncul di armor Doqi milik Xiaoyan. Meskipun lubang-lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Doqi, orang masih bisa samar-samar melihat beberapa jejak darah darinya. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiaoyan menerima beberapa luka. Tentu saja luka luar seperti itu tak akan mempengaruhi kemampuan tempur Xiaoyan. Kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras setelah menahan putaran serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara ledakan tercipta, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam, menutup celah antara dia dan Nalanyandran dalam sekejap. Merasakan Xiaoyan yang benar-benar muncul sedekat ini dengan kecepatan seperti itu, Nalanyandran segera mundur sejauh setengah kaki. Tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan dengan keras menghantam dada Nalanyandran. Xiaoyan berfokus dalam pertarungan jarak dekat, oleh karena itu tangan, lengan, siku, kaki kepala, dan setiap bagian tubuhnya pada saat ini diubah menjadi senjata yang menakutkan dapat membunuh. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan yang sangat agresif, Nalanyandran tak menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Meskipun lawan berada tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan teknik Dou kelincahnya untuk berulang kali menghindari serangan Xiaoyan. Pertarungan antara keduanya secara bertahap mulai sengit. Kekuatan serangan mereka juga semakin liar mengikuti peningkatan intensitas pertarungan, membuat semua orang yang hadir terdiam. Mengamati sosok-sosok buram yang berulang kali berkedip dan bergerak di alun-alun, murid-murid Sekte Misiklot dapat dengan jelas merasakan bahwa Nalanyandran setidaknya telah menampilkan 3 teknik Dou Class 1. Namun, teknik Dou ini yang cukup untuk membantunya dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang lebih kuat darinya, benar-benar dijinakan oleh Xiaoyan, yang kekuatannya jelas sedikit lebih lemah dari miliknya. Pada saat inilah murid-murid dari Sekte Misiklot akhirnya mengerti betapa konyolnya rumor itu, dan ketika rekan-rekan mereka menggambarkan Xiaoyan dari klan Xiao sebagai orang yang tak berguna dan bagaimana dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mampu bertarung dengan orang yang paling menonjol dari generasi muda Sekte Misiklot begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda lembut dan tampan di depan mereka ini jauh dari kata orang biasa. Semua orang menahan napas pada saat ini. Tatapan mereka mengikuti 2 sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dalam sekejap. Tentu saja itu tak berlaku untuk murid Sekte Misiklot biasa. Setelah Xiaoyan diam-diam menggunakan api surgawi untuk sepenuhnya memblokir semua teknik Dou Class 1 yang telah berulang kali ditampilkan oleh Nalanyandran, para tetua Sekte Misiklot di platform batu akhirnya menunjukkan ekspresi gelisah. Beberapa teknik Dou yang dipelajari Nalanyandran pada dasarnya termasuk dalam tipe mahir dan sulit dipelajari. Dengan kekuatan Nalanyandran, bahkan jika lawannya adalah orang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tak mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Dou yang dia tunjukkan. Namun kenyataannya yang muncul di depan mereka dengan jelas berbeda. Penatua pertama, Xiaoyan itu tampaknya sedikit aneh. Setiap kali teknik Dou Nalanyandran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan teknik Dou Nalanyandran tak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Setelah menatap tanah terbuka dengan seksama dengan matanya, seorang laki tua berjubah putih tak bisa menahan diri untuk tak menoleh dengan lembut memberitahu Yunleng dengan wajahnya yang serius. Mendengar suara lembut lelaki tua berjubah putih itu, beberapa tetua lainnya termasuk Yunleng sedikit mengangguk. Xiaoyan menampilkan api surgawi sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan sangat akrab. Oleh karena itu, meskipun Yunleng dan yang lainnya bisa merasakan sesuatu, tapi tak dapat mengetahui apa sebenarnya yang digunakan oleh Xiaoyan. "Jangan panik. Izinkan saya untuk merasakan dengan hati-hati," ucap Yunleng muram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan segera menggunakan Doqi di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar, kemudian mulai menonton setiap tindakan Xiaoyan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yunleng, beberapa tetua lainnya saling bertukar pandangan dan tetap diam.
Mereka terus melemparkan pandangan mereka ke dalam pertempuran yang semakin intens. Tak lama setelah para tetua ini menjadi sunyi, dua suara angin yang deras tiba-tiba terdengar di udara. Segera dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar lapangan terbuka. Setelah dua sosok muncul, Jia Xingtian dan yang lainnya yang berada di ujung pohon besar mengalihkan pandangan mereka. Ketika tatapan mereka melihat pria paruh baya yang tampak agak tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka sejenak terkejut. Segera mereka tertawa dan menyapanya. Orang-orang yang tak ada habisnya pun langsung berbondong-bondong menyapanya juga. Dari sini bisa dilihat status dan posisi seperti apa yang dipegang orang ini di Kekaisaran Jiama. Bahkan orang-orang selevel Jia Xingtian dan Fama bersikap sopan padanya. Orang yang datang adalah Pilking Guhe dari Jiama Empire dan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling saat ini tak lagi sombong seperti di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Guhe dan tersenyum saat dia menyapa Nalanji dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat sikapnya yang seperti ini, tampaknya dia telah berubah sedikit karena kegagalannya di pertemuan Agung Alkemis. Sungguh tak terduga bahwa Jiatua dan Fatwa ada di sini, tetapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini. Jadi tak ada yang menyambut Anda, maafkan saya, ujar Guhe menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia juga tak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi besar di Kekaisaran Jiama. Ini adalah tatapan Guhe menyapu tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Guhe. Wajah acuh tak acuh yang biasa dia perlihatkan pada orang lain mengungkapkan senyumnya yang agak kaku. Meskipun senioritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Guhe, dia mungkin seorang Dou Huang, tetapi Guhe sebagai Grandmaster Alchemist paling terkemuka di Kekaisaran Jiama adalah seorang yang bahkan Dou Huang harus hormat kepadanya. Ini karena semua orang tahu kekuatan pengumpulan besar seperti apa yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Kaisar Es Hai Bodong. Mendengar Hai Bodong menyebut namanya sendiri, Guhe terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, sambil tersenyum, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Guhe masih berlatih, saya mendengar begitu banyak tentang nama Hai Tua. Hai Bodong tersenyum, karena pihak lain memperlakukannya dengan sopan, dia tak bisa untuk tidak sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar kata, Guhe akhirnya mengalihkan pandangan ke medan pertempuran. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Xiaoyan dari klan Xiao. Itu benar, tapi dia bukan orang yang tak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Guhe. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalanji yang menjawab. Guhe mengangguk, tatapannya kembali ke Xiaoyan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan pertempuran. Tentu saja bohong jika dia mengatakan dia tak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa orang yang tak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Douze 3 tahun yang lalu, namun 3 tahun kemudian dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun memintanya untuk memperbaiki pil obat dalam jumlah yang tak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Bagaimanapun Xiaoyan ini benar-benar berhasil mengejar ketertinggalannya hanya dengan 3 tahun. Dukungan faksi besar macam apa dan bakat pelatihan yang menakutkan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Kecepatan gerakan Xiaoyan yang awalnya secepat kilat muncul seperti film yang diputar dalam gerakan lambat dalam pikiran Guhe. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiaoyan benar-benar terungkap dalam persepsi Guhe. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang mengamati pertarungan, dua orang di lapangan terbuka yang tampak seperti sosok-sosok yang samar-samar di mata murid-murid sekte Misi Cloud. Akhirnya sosok Xiaoyan dan Nalan Yanran jelas muncul di depan mata semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka pedang bersilangan telah muncul di doki armor di tubuh Xiaoyan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam itu, seseorang bisa samar-samar melihat darah segar berwarna merah cerah. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang intens sebelumnya. Tetapi Nalan Yanran juga tak jauh berbeda. Gaun bulannya yang awalnya tampak bersih, agak tidak teratur saat ini. Orang bisa melihat jejak kaki jelas di sekitar perut bagian bawahnya. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana beberapa keringat muncul. Sementara nafasnya menjadi sedikit tergesa-gesa.
Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah terbuka, beberapa daun layu mengikuti angin, berputar dan menyapu di antara mereka berdua. Keheningan berlangsung lama, Nalanjandran perlahan mengayunkan kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti cahaya bulan saat dicurahkan. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka kancing rambutnya yang sudah ditata ulang dan rambut hitamnya digulung ke bawah. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalanjandran, Yunleng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera mereka mulai bergumam pada diri sendiri. Sepertinya pertarungan harus segera berakhir. Tetapi untuk dapat memaksa Nalanjandran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang tetua berjubah putih menghela nafas pelan. Apakah dia akan mengeluarkan kartu asnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Gu He saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya di sekitarnya juga mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tercengang. Segera mereka melemparkan tatapan terkejut kembali ke medan pertempuran. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalanjandran perlahan tertutup. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya benar-benar mulai melayang di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Energi di sekitar tubuhnya mulai seperti air mendidih pada saat ini, saat mereka mulai naik dengan hebatnya. Pedang panjang itu perlahan bergerak ke atas mengarah ke Xiaoyan yang berada di bawah. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. "Xiaoyan, mari kita putuskan pemenangnya." Dia gemetar menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah untuk pertama kalinya. Dia meneriakkan nama yang pernah sangat dibencinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang menusuk mata itu. Apakah akhirnya dia menggunakan kartu asnya? Nalanjandran menghirup udara dalam-dalam. Bersama dengan itu, Xiaoyan memperhatikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya kembali mengeluarkan nyala api berwarna hijau, tiba-tiba muncul di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Para tetua serta Gu He dan orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ini terutama terjadi pada kelompok Fama. Perasaan familiar di hati mereka tumbuh semakin kuat. Nalanjandran memegang pedang panjang yang menari berulang kali dengan sekuat tenaga. Energi menakutkan yang terkandung di dalamnya menyebabkan dia kesulitan mengendalikannya. Dalam sekejap, cahaya terang benderang dari pedangnya benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Puncak angin, matahari terbenam yang mempesona. Teriakan lembut jatuh dari langit dan energi yang mengerikan akhirnya dilepaskan. Aura pedang tajam melesat ke arah Xiaoyan ini dari segala arah di langit seperti hujan badai yang jatuh. Tanah menjadi benar-benar retak di bawah tekanan aura pedang yang tajam ini, membentuk garis retakan yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Ini sebenarnya adalah puncak angin, benar-benar tak terduga bahwa Yun Yun bahkan mengajarinya ini. Namun dengan kemampuannya, dia bahkan tak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan melihat aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah saatnya anak kecil ini, Jia Xingtian, mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Memperhatikan bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yawan dan Wan Ungu pucat, dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya sedikit. Segera dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu dimuntahkan ke tangannya. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap tajam pada Xiaoyan yang menyemburkan api ungu. Hari itu, di alun-alun keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Tampaknya mereka akhirnya menyadari sesuatu. Yan Xiao itu adalah Xiaoyan. Tentu saja Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang terpana. Nalanji, Muzan, dan yang lainnya yang di pohon besar itu sama-sama terpana pada saat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.